Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ibadah hari Minggu 16 Mei 2021, ibadah Minggu Paskah ke-7, GKI Rungkut Asri akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema bersaksi dalam ketahanan relasi. Untuk warta lisan, persekutuan doa sektor gabungan GKI Rungkut Asri akan diadakan pada hari Kamis 20 Mei 2021 pukul 7 malam yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya. Dimohon kehadiran partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Komisi Musik Liturgi GKI Rungkut Asri mengadakan pembinaan liturgi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pada pukul 6 yang akan dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang melalui Zoom dengan tema merangkai ibadah di era New Normal. Dimohon kehadiran para pemandu, pemusik, lektor, penerima tamu, multimedia, jemaat, dan simpatisan semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memasuki ibadah, mari kita mengambil saat hening sejenak. Kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan kita. Supaya mereka menjadi satu, itulah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya
agar mereka menjadi saksi dalam kesatuan dan keutuhan. Kita pun diajak untuk menyadari bahwa kehidupan kita adalah milik Allah, dan Allah menghendaki kita untuk dapat menjadi saksi di dunia ini dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan dengan sesama. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami datang dan mengakui kerapuhan dan kelemahan kami. Engkau mengutus kami untuk bersaksi di dalam kesatuan dengan sesama. Namun seringkali kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami berkarya, kami melayani, namun kami terpecah belah. Kami sering mencibir, kami saling menyikut, kami saling menjatuhkan. Sebagai gereja, kami tidak menunjukkan kesatuan Allah Trinitas. Ampunilah kami ya Allah, ajarlah kami untuk hidup dalam kesatuan murid-murid-Mu dan bersaksi dan berkarya di tengah dunia, demi Kristus yang bangkit. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita, pengampunan Allah tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus
Mari berdoa. Ya Allah, kami hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Namun di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini, Engkau mengutus kami untuk berkarya di dalamnya. Karena Engkau begitu mengasihi dunia ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami memohon Engkau berbicara kepada kami, menopang kami, membangun kami melalui firman-Mu, sehingga kehidupan yang kami jalani di tengah dunia ini boleh bermakna, menjadi berkat. Biarlah kami menjalani panggilan kami sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini dengan berlandaskan pada firman Tuhan yang menguatkan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Dilanjutkan ayat 21. "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang
Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kalau yang sudah punya anak dan anaknya sudah usia sekolah, pasti pernah ya bantu anak mengerjakan PR. Ini apalagi lagi sekolah daring gini, bukan hanya mengerjakan PR, orang tua biasanya mendampingi anaknya saat belajar gitu ya. Jadi lebih banyak orang tua yang mengajar dan membantu anaknya di rumah.
Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika membantu anak mengerjakan PR? Apakah Anda mengarahkan, mengajarkan, ini jalannya seperti ini. Dibantu dia supaya dia bisa mengerjakan sendiri atau dikerjakan sama orang tuanya. Ini anaknya bingung, pusing, ya sudah sini aja papa yang kerjakan. Nilainya bagus nanti di sekolah. Apakah seperti itu? Saya rasa tidak ya. Sebagai orang tua yang baik, ya walaupun saya belum punya anak, tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya anak pasti tidak akan mengerjakan PR untuk anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya bisa mandiri, mengerjakan PR-nya sendiri. Kalau kesulitan, oke, kita bantu, kita ngasih tahu jalannya, kita mengarahkan, tetapi bukan berarti kita ngerjain PR-nya untuk anaknya, lalu anaknya tinggal main, tidur, dan rebahan gitu. Nggak mikirin PR-ku dikerjakan mama papa, enggak. Saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara-saudari tidak akan mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawab anaknya. Anak dididik supaya mandiri. Tapi kalau dikerjakan PR-nya, anak tidak akan mandiri dan akan terus mengandalkan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini Injil Kristus yang kita baca berbicara tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Nah, konteksnya waktu itu Yesus mau meninggalkan mereka. Pada waktu itu memang kejadiannya doa Yesus ini sebelum Yesus disalibkan. Dan memang Yesus mau meninggalkan mereka, Yesus akan mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Ya tidak lagi hadir secara fisik kemudian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah hari Minggu setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau diingatkan bahwa Allah menyertai kita. Bahwa Allah menopang kita dalam menghadapi tantangan hidup di dunia, sekalipun Yesus tidak lagi hadir secara fisik bersama kita umatnya. Minggu yang lalu kita hari Kamis yang lalu, maksudnya ketika kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa Dia mengutus kita ke dalam dunia. Dan hari ini kita mau dikuatkan bahwa Yesus menyertai kita kok, walaupun memang Dia tidak hadir lagi secara fisik. Tidak bisa kita lihat, kita sentuh, kita raba rupanya. Nah, melalui doa Yesus kepada murid-muridnya ini, setidaknya ada 3 hal yang saya angkat di sini yang merupakan janji Tuhan dan juga harapan doanya kepada murid-muridnya dan juga bagi kita sebagai umatnya dalam ziarah kehidupan kita di tengah dunia. Apakah ketiga hal itu? Yang pertama, bahwa dunia ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kalau ini sebenarnya kedengarannya bukan seperti janji ya. Tuhan menjanjikan bahwa wah pasti hidupmu penuh tantangan. Memang, tapi ini kenyataan. Doa Yesus menunjukkan kenyataan bahwa dunia yang diciptakan Allah, dunia yang dicintai Allah ini ternyata dipenuhi dengan tantangan. Ternyata dunia ini juga dipenuhi dengan kesulitan. Yesus tahu bahwa dengan kepergiannya, ketika nanti Dia mati, lalu Dia bangkit dan naik ke surga, murid-murid harus menjalani tantangan dan kesulitan di dalam dunia tanpa kehadirannya. Selama ini mungkin Yesus yang selalu backup mereka, Yesus yang selalu ada bagi mereka, tapi nanti Yesus tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus mau menyatakan bahwa dunia berat, bahwa apa yang akan dihadapi murid-murid nanti itu tidak mudah. Yesus tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa dunia ini sekalipun dikasihi oleh Allah, tetapi juga menolak murid-muridnya. Itu yang di ayat 14 tadi dikatakan dunia membenci mereka. Nah, yang kedua, beriman kepada Kristus bukan berarti kesulitan dan tantangan lalu lenyap seketika. Tetapi beriman pada Kristus berarti percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap tantangan dan memampukan kita untuk bertumbuh. Ayat 15 jelas Yesus mengatakan bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi dari yang jahat. Jadi bukan berarti ketika ada tantangan di dunia ini lalu murid-murid diangkat, diambil dari dunia ini supaya mereka tidak perlu lagi menghadapi tantangan itu.
Tetapi Yesus meminta supaya mereka dilindungi dari yang jahat. Kalau kita pikir betapa indahnya kalau murid-murid bisa ikut Yesus meninggalkan dunia yang berat dan penuh tantangan ini, lalu meninggalkan semua, hidup bahagia. Tapi tidak. Ada orang Kristen yang percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka semua tantangan dan kesulitan, semua beban hidup kita pasti lenyap. Yang sakit pasti sembuh, yang miskin pasti kaya, yang nganggur pasti dapat kerjaan, yang ujian pasti langsung lulus. Ada orang-orang Kristen yang percaya bahwa beriman kepada Kristus berarti menjanjikan, berarti ada jaminan bahwa semua itu pasti aman-aman saja, baik-baik saja. Tetapi Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa mereka diambil, diangkat dari kesulitan dan tidak mengalami kesulitan, tetapi Yesus meminta Bapa untuk melindungi murid-muridnya. Yesus Kristus yang hadir sendiri di dalam Roh Kudus menemani, menopang ketika kita sakit, ketika kita berjuang dalam kesulitan ekonomi, ketika kita berjuang mencari pekerjaan. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah, yang tidak berduri. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang pasti senang, pasti tenang. Tapi dia berjanji bahwa ia selalu menyertai kita. Ingatkan ada lagunya, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Dia gak berjanji bahwa hidup kita tidak akan ada masalah. Dia tidak berjanji bahwa hidup kita akan tenang-tenang saja. Tapi dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita, akan melindungi kita dari yang jahat. Itu ada dalam doanya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diutus untuk peduli kepada dunia yang dicintai Allah ini. Dunia ini memang menolak para murid, seperti dalam ayat 14. Dunia menolak mereka, tapi dunia ini juga adalah dunia yang sama yang dikasihi Allah. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang semua orang Kristen mungkin hafal, dari anak sekolah minggu sampai lansia semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengutus anaknya. Dan pengutusan itu pun berlanjut bagi kita untuk mempersaksikan Kristus di dunia. Kristus yang diutus ke dalam dunia, kemudian dia tidak lagi bersama-sama dengan kita, maka saat ini kita yang meneruskan karya Kristus di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya selama masa Paskah ini dari minggu-minggu Prapaskah, lalu sekarang sudah minggu-minggu Paskah. Ada yang berbeda dari rumusan pengutusan dalam ibadah. Biasanya arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sekarang jadi arahkanlah hatimu kepada dunia. Kenapa bukan kepada Tuhan? Kenapa kita mengarahkan hati kepada dunia? Loh, ini aneh, ini bertentangan. Gitu mungkin ada yang bertanya-tanya. Kenapa? Karena ini adalah pengutusan. Kemana kita diutus? Kita diutus ya ke dalam dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita, di jalan, di pasar, dimanapun kita berada, di tengah dunia lah. Lapangan kita, ladang pelayanan kita adalah di dunia. Dan Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Sepanjang ibadah ini kita telah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam liturgi perjamuan, ada bagian di mana kita mengarahkan hati kepada Tuhan supaya kita tidak terfokus pada roti dan anggur yang hanyalah makanan dan minuman, tetapi kita mengarahkan hati dan berfokus kepada Tuhan. Dan sepanjang ibadah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lalu ibadah ini akan berakhir
dan saatnya kita diutus ke dalam dunia. Maka pengutusan adalah peralihan dari ibadah ritual menuju ibadah sehari-hari di tengah dunia di mana kita diutus. Kita diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi Kristus, untuk melanjutkan karyanya. Maka pesannya adalah arahkanlah hatimu kepada dunia dan disambut dengan jawaban, kami siap diutus ke dalam dunia. Atau kami mengarahkan hati kami ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk berbagi kasih, untuk menjadi sahabat bagi sesama, untuk membantu yang lemah dan kesusahan, untuk menopang mereka yang sedang bergumul. Lalu pertanyaannya, bukankah dunia membenci kita? Kan Yesus bilang sendiri, dunia menolak kita. Ngapain kita mengarahkan hati kepada dunia? Tapi apakah lantas ketika dunia menolak kita, lalu kita pun menolak dunia, kita pun membenci dunia? Tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin selama ini yang dalam bayangan kita, kata dunia begitu negatif. Tapi coba kita lihat dalam Yohanes, dalam kitab Injil yang sama, Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10 dikatakan di situ bahwa Ia telah ada di dalam dunia. Siapa? Firman itu. Dan dunia dijadikan olehnya, oleh firman, tetapi dunia tidak mengenalnya. Perhatikan ada 3 kata dunia di situ. Yang pertama, Ia telah ada di dalam dunia. Ini menggambarkan dimensi dunia yang netral, memang dari sananya ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Ini dimensi yang positif bahwa dunia ini dijadikan oleh Allah. Tetapi dunia tidak mengenalnya, ada dimensi yang negatif. Jadi dunia tidak melulu negatif, ada yang netral, ada yang positif juga. Dan dunia ini dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Justru kita diutus untuk menyatakan kasih Allah di dalam dunia. Dengan hati yang terarah kepada Allah, sepanjang ibadah ini kita mengarahkan hati kita kepada Allah, maka saatnya kita mengarahkan perhatian kita kepada dunia. Setelah selesai ibadah ini, mari kita perhatikan sekeliling kita. Mari arahkan pandang kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada rekan sekerja kita, kepada teman-teman di sekolah, kepada guru, kepada dosen, kepada siapapun yang kita jumpai. Arahkanlah hati kita kepada mereka, supaya kita mau dengan rela untuk melayani, untuk berbagi, untuk mengasihi mereka. Karena itu sebenarnya ajakan untuk mengarahkan hati kepada dunia tidak bertentangan dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena dengan hati kita yang terarah kepada Tuhan, kita bersedia untuk diutus ke dalam dunia. Kita bersedia untuk melihat sekitar kita dan bersedia untuk memberikan karya kita yang terbaik menjadi perpanjangan tangan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, 3 hal itu. Hidup di dunia ini pasti sulit, pasti ada tantangan, kadang kita ditolak. Tetapi dalam keadaan itu memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa kesulitan akan lenyap, bahwa kesulitan akan hilang dari kita. Tapi Ia menjanjikan bahwa Ia akan selalu menyertai kita, Ia akan selalu menopang kita. Karena itu tetaplah lakukan panggilan kita, panggilan pengutusan kita untuk menebar kasih Allah dalam dunia, untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Ingat, waktu kenaikan Kristus, kita adalah tangan-tangan Allah. Allah di dalam Kristus yang tidak hadir lagi di dunia ini, tapi kitalah tangannya, kita yang berkarya. Kita ibarat anak yang mengerjakan PR. Kadang kita kesulitan, ada soal-soal yang susah yang harus kita kerjakan, tetapi orang tua kita tidak lantas mengambil alih untuk mengerjakan PR-nya, lalu kita bisa rebahan enak-enak. Melainkan orang tua membantu kita, menolong, mengarahkan, mengajarkan supaya kita bisa mengerjakan sendiri PR kita. Karena itulah tanggung jawab kita. Menopang kita supaya kita mampu untuk mengerjakan tanggung jawab dan tugas kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, masa pandemi ini memperlihatkan bahwa hidup di dunia ini sulit. Bahwa hidup di dunia, terutama yang sedang
dilanda kecemasan dan ketakutan ini tidak mudah. Tapi percayalah bahwa Allah terus menuntun dan menyertai kita melalui badai ini, melalui lautan yang tidak tenang ini. Dan dalam penyertaan Allah itu kita tetap menjadi berkat, melayani sesama, menjadi perpanjangan tangan Kristus untuk hadir dan berkarya. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai saksi-Mu di tengah dunia ini. Dunia yang begitu Engkau cintai. Sekalipun dunia menolak kami, namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi dunia, Allah yang mengasihi kami, tetap menopang kami, menolong kami, menuntun kami dalam menjalani jalan hidup kami, dalam menjalani tugas panggilan kami di tengah dunia ini, berkarya menjadi perpanjangan tangan Kristus, berbagi dengan sesama kami, menghadirkan berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kami, mereka yang membutuhkan perhatian kami, mereka yang sedang bergumul, mereka yang dalam penderitaan karena sakit, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan hibur dan kuatkan, karena kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin tidak mengalami sakit fisik, tetapi mereka mengalami kegelisahan dalam batin mereka, secara mental mereka mengalami gangguan. Karena berbagai pergumulan yang mereka alami, berbagai pergumulan yang mereka jalani, sehingga mereka harus bergumul secara psikologis. Tolonglah kami agar menjadi sahabat yang mau mendengarkan mereka. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang menghakimi, tetapi menjadi sahabat yang menolong dan menopang. Lindungilah saudara-saudara kami ini dengan kasih dan rahmat-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari yang jahat. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dengan saudara kami, rekan kami yang berulang tahun, mereka yang mendapat pekerjaan, mereka yang berhasil dalam kehidupannya. Biarlah kasih-Mu terus menyertai mereka, sehingga hidup mereka melimpah dengan syukur kepadamu. Kami berdoa juga bagi saudara kami, rekan kami yang mengalami kegagalan, kehilangan, patah hati, dan kedukaan. Mereka yang harus bergumul dalam hidup mereka. Biarlah mereka dapat terus merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ketika mereka mengalami bahwa dunia ini begitu berat, Tuhan tetap menopang mereka. Tuhan menjaga mereka, menjauhkan mereka dari yang jahat, sehingga mereka dapat terus bersyukur kepadamu dan menjadi berkat dalam keadaan apapun. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia dalam segala pergumulannya, terutama ketika pandemi COVID di negeri ini belum berakhir. Ketika ada banyak varian virus baru yang mungkin mengancam kami, namun kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menyertai bangsa kami, Tuhan yang menyertai pemimpin negeri ini. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah segala penanggulangan yang diambil dapat dilakukan dengan bijaksana. Sertailah para pemimpin bangsa ini, berikanlah mereka hikmat. Sertailah warga negara termasuk kami juga, sehingga kami juga dapat bertindak
dan berpikir dengan hikmat yang dari Tuhan untuk terus merawat dan memperjuangkan kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Kami berdoa bagi pelayanan kami di gerejamu yang masih saat ini kami lakukan secara daring. Kami belum melakukan pelayanan secara tatap muka karena kami masih mau merawat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Masih ada ancaman, masih ada risiko di sekitar kami yang harus kami hindari. Namun tolonglah kami Tuhan ketika segala persiapan yang kami lakukan untuk kembali berkegiatan secara tatap muka, biarlah itu dapat berjalan dan terjadi pada waktu yang tepat, pada waktu yang baik, pada waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, walaupun dalam segala keterbatasan, biarlah gerejamu terus menjadi berkat, memperjuangkan cinta kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di tengah dunia ini. Tuhan, kami membawa segala pergumulan hidup kami. Ketika hidup kami di tengah dunia ini terasa sulit, kami percaya Engkau menopang kami, menyertai dan mendukung kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam segala keadaan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah, inilah segala pergumulan kami, permohonan kami, juga ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA, GKI Rungkut Asri, atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya ke dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Marilah mengucap syukur kepada Allah kita melalui persembahan syukur, juga melalui segenap kehidupan kita. Sebab firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia karena kepada Allah, Bapa kita.
hidupku nyatalah seluruh kata dan kerjaku, biar penuh dengan nama-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang kami rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan sebagai ucapan syukur, dan biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai juga majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar dapat mengelolanya dengan bijak untuk menyatakan karya keselamatan-Mu di dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh Pemersatu dalam kasih baka, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami siap diutus ke dalam dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Damai sejahtera Allah Bapa senantiasa melingkupi kita. Cinta kasih Kristus senantiasa memulihkan kita. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Allah di dalam persekutuan kasih-Nya menyertai kita untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam dunia, kini dan selamanya.